melanjutkan materi kita guys tentang limit. Langsung saja 1, 2, 3, 4. Seperti yang Mamang mau melanjutkan ya pembahasan apa ini limit yang sudah kita ini bahas. Kita sudah bahas 2 cara menduga limit di materi sebelumnya. Sekarang kita akan menggunakan teknologi guys. Kita akan menggunakan teknologi di cara yang ketiga ini ya, yaitu membuat plotting grafik. Nah, tadi ini lebih enak nih. Plotting grafik, kita langsung saja plotting grafiknya ini guys. 2xy tambah x ini ke dalam GeoGebra. Nah, itu kan enak ya. Coba nih. Nah, ini Mamang hapus dulu ya. Clear all dulu. Kita langsung saja plotting grafiknya. 2xy ya. 2xy ditambah x. Oke. Lalu kita ini titik berapa tadi? 5 ya tadi ya. Berapa tadi? 2,1 ya, 2,1. Coba kita oh ya, kita gini aja deh, biar aja ini. Hancur, Pak. Grafiknya hancur nih. Kok hancur ya? Coba Mamang kembalikan dulu, guys. Ini kok hancur ya? Kita duplikat. Nah, gitu ya. Biar enak nih. Oke, sudah, guys. Nah, ini lebih bagus nih. Nah, sekarang kita akan mencari titik 2,1. 2,1 mana, guys? 2,1. Ini yang merah ya, ingat ya. Yang merah ini X-nya. Jadi 2,1. Oke, kita akan zoom dari atas ya. Ini nggak kelihatan ya, mohon maaf ya. Nah, gini aja deh. Ya, Mamang akan ini dari atas, guys. Paling enak tuh dari atas, guys. View-nya itu ya. Dari atas sama dari samping ya, guys. Ini kalau sudah kita ini kalau kita lihat nih ya, guys. Kita langsung saja nih ya. Nah, ini kita plotting grafik yang dari atas. Plotting grafik dari atas. Kita lihat ketika dia mendekati 2 nih? 2,1 ya. Dia ke sini nih. Memang nggak kelihatan sih. Nah, dia mendekati ke sini, guys. Nah, ini ya. Ke sini nih. Nah, kita ingin lihat fungsinya. Di sini nih tersambung nggak gitu atau apa ya? Fungsinya nih ada ini nggak? Nah, ini sih sebenarnya sih kemampuan membaca grafik sih jadinya ya. Jatuhnya gitu. Nah, kita lihat nih, guys. Oke, ini kalau kita lihat ya tersambung ya garisnya ya. Tapi kita lihat ini 2,1 jatuhnya ini ke 2,1 ya. Kayaknya ini. Nah, beginian aja, guys. Ini aja nih. Ini nggak ada ya, terlalu tinggi kah? Terlalu tinggi kah? Ini kayaknya terlalu tinggi, guys. Nah, gini aja deh. Nah, ini nih kelihatan nih sini. 2,1 ya. Terlalu rendah lagi nih. Di zoom. Ini ya. 2,1. Aduh, susah, guys. Emang susah, guys. Ternyata pakai grafik agak susah ini. Oke, grafiknya agak susah ya. Kalian harus pandai-pandai melihat gitu ya. Melihat nih kalau kita lihat dari sisi sini ya. Kalau kita lihat dari sisi sini. Waduh. Nah, ini deh. Jadi 2 ini hampir mendekati ke 2 ini tinggi banget nih. Tapi untuk yang 1 ini, pokoknya susah, guys.
susah banget nih kalau dilihat dari grafik. Tapi setidaknya kalau kita lihat dari grafik, kebetulan yang fungsi yang ini agak ribet gitu ya daerahnya. Nah, tapi setidaknya gini kita bisa lihat nih, ternyata ada ya di sini, ada limitnya guys. Tapi gagal melihat apanya nih. Kita hanya bisa melihat kalau proyek grafik nih ada limitnya gitu. Tapi untuk berapa ini kita kesulitan untuk melihat ya menggunakan GeoGebra. Nah, cara lain adalah manipulasi aljabar ya, manipulasi aljabar. Seperti biasa guys, ya masih ingat nggak yang di ini cara yang di sekolah dimasukkan dulu nilainya terdefinisi atau tidak gitu ya. Kalau terdefinisi masukkan nilainya, nah nilainya itu adalah kita duga sebagai limitnya. Kalau tidak terdefinisi maka kita akan melakukan pemfaktoran ya, pemfaktoran atau apa ini manipulasi ini. Kalau yang fungsi rasional bisa dikalikan dengan konjugatnya nanti ya. Kalau fungsi yang ini bisa dikalikan dengan 1/nya ya kalau fungsi rasional. Nah, dan seterusnya itu bisa dipakai guys ya, manipulasi-manipulasi yang ada di SMA. Nah, seperti ini ya, misalnya x kuadrat min y kuadrat per x per y, yang ini kan bisa diurai menjadi seperti ini. Lalu kita coret-coret, lalu kita masukkan nilainya ya. X y, ya ini 1,1 ya. Nah, sama dengan 2. Nah, seperti itu ya manipulasi aljabar. Nah, yang tadi 2xy itu bisa langsung dimasukkan loh. X, y 1,2 2xy plus x ini bisa dimasukkan langsung nih. 2 kali 1 kali 2 ditambah 1 sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi bisa menggunakan manipulasi aljabar kita duga ya 5 ini adalah limitnya. Ingat satu hal, ini baru dugaan. Nah, bagaimana memastikan bahwa dugaan kita salah atau benar? Maka kita perlu definisi limit tadi. Jadi harus diverifikasi atau dikonfirmasi dengan memasukkannya ke dalam definisi limit. Akhirnya seperti ini guys. Nah, perhitungan definisi limit ini juga agak susah ya. Coba perhatikan ini. Tunjukkan bahwa limit 2xy, x sama dengan 5. Nah, kita perlu benar-benar manipulasi bermain di sini, analisisnya bermain ya. Kalau kamu mau menggunakan definisi limit ini. Nah, di sini memang contohkan yang tadi ya 2xy ini sama dengan 5 ini ya. Nah, pilih untuk setiap epsilon positif, pilih delta sama dengan ini kosong dulu, kasih kosong. Jika berlaku ini, nah ini tadi definisinya apa? Definisinya adalah ini. Ingat ya rumus jarak yang memang jelaskan di video sebelumnya. Nah, maka yang kita sorot adalah fxy dikurang 5-nya. Ya, tadi sudah kita duga bahwa fxy-nya menuju 5. Nah, sekarang 5 ini bisa memang pecah menjadi 4 kurang 1 yang memang pecah begini menggunakan ketaksamaan segitiga, maka sama dengan ini. Ya. Ya. Lalu 2-nya keluar. X kurang 1 tambah X kurang 1 mutlak ini, lalu diperoleh seperti ini ya, kita dapatkan ya yang tadi. Nah ini ya, ngomong terus lagi di sini. Nah sekarang ini menyulitkan guys, ini menyulitkan xy ini, maka kita harus membuat dia dibatasi ya, kurang dari 1. Nah mutlak x y, 1,2 ini kita batasi kurang dari 1. Maka ketika x x pasti ya, x ini tidak bakal kurang, x ini pasti kurang dari 2. Kenapa? Karena kalau x-nya sama dengan 2, enggak. Kalau jika x, maka jika x-nya kita batasi lagi kurang dari 2, maka xy itu kurang dari lebih dari 2y. Benar ya? Jadi ini kita ambil batasnya ini. Kita ambil batasnya 2, yang ini dan yang ini ya. Nah, itu. Kita batasi kurang dari 1, kita batasi x-nya kurang dari 2. Oke. Maka 2xy akhirnya
Ini berdasarkan ini X, Y tadi kan lebih dari ini kan. Oh, ini kok lebih dari ya? Lebih dari ya, guys. Oh, wah, kok gawat juga nih, gawat juga nih. Oh, kurang dari guys. Ini sorry, ini bukan lebih dari. XY ini kurang dari. Nah, ini dia. Akhirnya 2XY ini kan lebih kecil daripada ini kan? Nah, gitu. Akhirnya ini lebih kecil dari XY ini kan? Nah, XY ini lebih kecil dari ini. Jadi yang ini pasti lebih kecil daripada ini. Yang ini sama dengan yang ini. Nah, jadi 2Y kurang 2 min 1 gitu ya. Karena satu ini guys, Y itu berada di antara 1 dan 3. Nah, maka 2 itu kurang dari 2Y. Ini kenapa guys? Nah, coba didiskusikan deh, kenapa jadi ini. Nah, hintnya ya, catatan Mamang, ini gambarkan grafiknya ini. Ini gambarkan grafiknya. Gambarkan grafiknya, lalu lihat batas-batas Y-nya. Nah, kalian akan dapatkan kalau jeli mendapatkan bahwa graf Y itu tidak akan kurang dari 1 dan tidak akan lebih dari 3. Nah, menggunakan fakta itu kita dapatkan ini ya, dengan mengalihkan ini dengan 2 di setiap ruasnya, di setiap ini ya sukunya. Kemudian kita kurang semuanya dengan 2, maka kita dapatkan ini. Jadi 2Y kurang 2 ini kurang dari 4 pasti. Akibatnya 4Y kuadrat min 2 kuadrat itu kurang dari 4, kurang dari 2Y min 2 kurang dari 0 ya, begitu. Kenapa? Karena ini guys, karena Y lebih dari 1 kan, jadi 4Y kuadrat ini pasti kurang dari Y min 2 kuadrat, ini pasti ini kurang dari 4 karena ini ya, dikuadratkan. Akibatnya 2XY ini kurang dari 4Y kuadrat, 4 ini. Akhirnya 4 delta kuadrat di apa ini? Kurang dari epsilon ya. Oke, kurang dari epsilon ya. Oh, ini bukan jika sih. Ini sudah pasti ini juga guys. Nah, oke. Jadi akhirnya kita dapatkan deltanya ini, kita ambil minimum ya. Minimum dengan ini dan ini. Jadinya minimum 1 dan ini berapa nih? Oh, akar epsilon per 2. Akar epsilon per 2. Nah, itu. Maka dia akan ini. Jatuhnya seperti itu ya. Oke. Oke, jadi seperti itu ya. Dapat ya. Ini terbukti ya. Kurang dari epsilon. Nah, karena terbukti, maka benar bahwa limit 2XY ditambah X itu sama dengan 5. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contoh lain ya. Ambil buktikan bahwa limit XY sama menuju 0,0, X pangkat 3 dikurangi Y pangkat 3 per X pangkat 2 X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 0. Maka untuk setiap epsilon positif dipilih deltanya sama dengan ini, sebenarnya belum ada ya. Cuman ini memang sudah tulis lebih dulu nih. Nah, ini. Maka untuk setiap ini, nah yang jadi masalah itu biasanya di sini guys, memanipulasi bagian ininya nih. Oke. X ini pasti kurang dari ini berdasarkan syarat nilai mutlak ya. Kemudian dia bisa mengeluarkan ini ya. Oke. Ini berdasarkan kesamaan segitiga juga. Lalu dia ini memang keluarkan, memang tambahkan setiap X kuadrat Y kuadrat itu dengan di sini tambah Y kuadrat, di sini tambah Y kuadrat akan lebih besar ya, atau sama dengan dari ini ya. Nah, jadinya seperti ini. Lalu ini dicoret-dicoret mendapatkan ini. Dan ini lagi, ini pasti akan kurang dari atau sama dengan ini. Karena ini kuadrat, yang ini tidak. Nah, jadinya apalagi ini dikali 2 gitu, pasti lebih kecil, lebih besar. Nah, ini sama dengan 2 delta kuadrat sama dengan epsilon. Makanya seperti itu ya. Sehingga delta ini bisa didapatkan bahwa dia adalah akar epsilon per akar 2.
berdasarkan ini supaya dia kurang dari epsilon. Oh, ada ini guys. Oke, buktikan bahwa ini panjang nih guys. Ini latihan saja ya guys ya kalian ya. Oke, mungkin itu saja dari Mamang. Thank you for watching.